Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Indah Hasrina dari PMT 6C. Baiklah, di sini saya akan reaction video dari rekan saya yaitu Dinda Syahra Siagian. Berikut adalah videonya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Syahra Siagian dari kelas PMT 6C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan komputer dari masa ke masa. Proses perkembangan komputer tidak serta-merta secanggih saat ini karena memang mengalami proses. Komputer sekarang memang jauh telah berbeda dengan komputer terdahulu, mulai dari segi bentuk, kinerja, hingga komponen-komponen yang dipakai. Oke, baik, pertama kita membahas komputer generasi pertama. Dimulai dari tahun 1946 sampai dengan 1959. Pada tahun 1946 merupakan tahun diciptakan komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatan. Tabung yang digunakan sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek karena cepat sekali panas ketika dipakai. Selain itu, komponen ini membutuhkan daya listrik sangat besar dalam pengoperasiannya. Electronic Numerical Integrator and Computer atau disingkat sebagai ENIAC merupakan salah satu contoh komputer generasi pertama yang diciptakan oleh J. Presper Eckert dan John Mauchly di University of Pennsylvania. Nah, mereka berdua ini membangun ENIAC dengan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Nah, sejarah komputer generasi pertama ini menjadi digital elektronik yang dipakai untuk kebutuhan paling umum. Program ENIAC ini sudah dirancang mulai tahun 1942 dan dimulai pada tahun 1943 dan selesai di tahun 1946. Kemudian apa saja ciri-ciri dari komputer generasi pertama? Yaitu memiliki hardware yang jauh lebih besar serta membutuhkan ruang yang luas. Interior desain sistem operasinya dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Kemudian program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. Kemudian menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data. Membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Butuh mesin pendingin karena cepat panas dan menggunakan tabung hampa sebagai sirkuit. Selanjutnya, komputer generasi kedua itu menggunakan transistor dimulai dari tahun 1959 sampai dengan 1965. Pada tahun 1959, komponen dasar untuk merancang komputer adalah teknologi transistor. Nah, komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan tabung vakum. Transistor mempunyai ukuran yang lebih kecil dibandingkan tabung vakum, serta daya listrik yang diperlukan juga lebih kecil untuk pengoperasiannya. Biaya pembuatannya juga jauh lebih terjangkau. Nah, mesin yang pertama kali menggunakan teknologi ini ialah superkomputer. IBM juga telah membuat superkomputer dengan nama Sperryline dan Stretch, serta menjadikan komputer dengan nama Large. Nah, apa saja ciri-ciri dari komputer generasi kedua? Yang pertama telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, Fortran dan COBOL. Kemudian kapasitas memori utamanya menggunakan magnetic pure storage. Kemudian menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. Kemudian ukuran fisiknya jauh lebih kecil dibanding komputer di generasi pertama. Pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis, namun juga pada aplikasi teknik. Kemudian kinerjanya lebih cepat dan daya listriknya lebih kecil. Dan yang terakhir, mampu memproses secara real time dan real sharing. Kemudian kita akan bahas komputer generasi ketiga, integrated circuit, dimulai tahun 1965 sampai dengan 1971. Generasi komputer ketiga ini dimulai pada tahun 1965 yang mana komputer dibuat menggunakan integrated circuit atau disingkat ICS. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Transistor masih tetap digunakan, tapi ukurannya itu diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut
dimasukkan di chip di IC bersamaan dengan resistor dan kapasitor. Nah, ciri-ciri dari komputer generasi ketiga, listrik yang digunakan lebih hemat dan softwarenya lebih meningkat, kemudian harga makin terjangkau dan kapasitas memorinya lebih besar, memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama. Kemudian komputer sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara, menggunakan penyimpanan eksternal seperti disket magnetik, mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain, dan yang terakhir, komputer dapat melakukan multiprocessing. Nah, selanjutnya, komputer generasi keempat, mikroprosesor. Dari tahun 1971 sampai dengan sekarang. Komputer yang kita pakai sekarang itu merupakan komputer generasi keempat yang mana dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Nah, Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor karena mereka berhasil menciptakan Intel 4004 yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer. Perusahaan dari Intel berhasil menggantikan perangkat komputer yang memiliki ukuran yang besar menjadi sangat kecil sehingga menjadikannya lebih efisien. Nah, pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan. Sedangkan Apple mempublikasikan Macintosh untuk pertama kalinya pada tahun 1984, yaitu sebuah sistem operasi agar dapat dijalankan dari perangkat komputer. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi ini, seperti diciptakannya mouse, GUI atau Graphical User Interface, hingga komputer jinjing yang disebut dengan laptop. Bahkan, prosesor atau CPU pun mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga sekarang. Nah, apa saja ciri-ciri dari komputer generasi keempat? Pertama, dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integration, kemudian sudah memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Kemudian dipasarkan pada sektor perorangan, kemudian muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemanapun seperti laptop. Nah, dari informasi yang saya dapatkan ya, komputer generasi kelima, artificial intelligence, itu dari masa sekarang sampai masa yang akan datang atau masa depan. Nah, generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, yang mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat berdasarkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, dalam sejarah perkembangan komputer, pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan agar dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon, kemudian menggunakan bahasa yang digunakan manusia, diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya, serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Oke, baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari penjelasan dari Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, dari penjelasan rekan saya oleh Dinda Syahrasiagian tadi, menurut saya penjelasannya sudah bagus dan menarik dan sesuai dengan perkembangan komputer dari zaman ke zaman. Dan ini cocok untuk teman-teman yang ingin tahu tentang perkembangan komputer dari tahun ke tahun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.